Om Swastiastu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hakikat yadnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yadnya yang terdapat dalam Ramayana karya Maharishi Walmiki. Sebelumnya mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti dapat masuk dalam pikiran kita, dalam hati kita, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmala Nama Swa Pranayama. Harasodana Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Doa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Tatsat Param Brahman Tasmai Sri Gurawe Namaha. Om. Ya, kita lanjut dengan Ramayana. Bagaimana kita ketahui, Ramayana itu adalah itihasa karya Maharishi besar Walmiki. Dan di sana tentu banyak sekali kita ketemukan yadnya. Apa yang di depan kita sebutkan, di dalam Ramayana akan kita temukan semua yadnya itu. Ambil saja contoh misalnya di dalam Balakanda. Ketika Raja Dasarata mengadakan yadnya untuk mendapatkan putra, karena beliau sudah lama berumah tangga, kemudian tidak mendapatkan putra. Lalu beliau disarankan supaya menghubungi Resi Asrengga yang akan melakukan yadnya untuk bisa menghasilkan putra. Maka Raja Dasarata pergi ke hutan, tidak memakai alas kaki malah. Beliau datang seorang diri tanpa pengawal, lalu bertemu dengan Resi Asrengga. Resi Asrengga sangat menyambut dengan baik. Nah, di sini kita sudah ketemu yadnya, manusia yadnya, ya, resi yadnya. Bagaimana raja bertemu dengan resi, kemudian menghormat kepada resi, kemudian resi menerima raja dengan baik. Inilah manusia yadnya, inilah resi yadnya. Kemudian permohonannya Raja Dasarata untuk bisa melakukan yadnya dikabulkan oleh Resi Asrengga. Kemudian setelah raja kembali, pada saatnya dilakukan yadnya itu, Resi Asrengga pun datang sendiri. Kemudian disambut oleh raja dengan dengan tentaranya, dengan semua lengkap dengan hormat di istana, bagaimana layaknya istana. Nah, ini lagi resi yadnya. Kemudian dilakukanlah upacara, dilakukanlah yadnya. Semua alat-alat disiapkan. Ada buah-buahan, ada daun, ada air, ada api, semuanya dilengkap di situ. Buah-buahan juga macam-macam, ada buah-buahan hitam, putih dan seterusnya. Ya, dilengkap seperti yadnya, seperti Banten yang kita lakukan di Bali, cuma bentuknya mungkin beda. Kemudian itulah dilakukan, kemudian dinyalakanlah api homa. Lalu dituangkanlah itu semua yang akhirnya setelah selesai menghasilkan vibrasi. Nah, yadnya ini di sini ada dewa yadnya ketika memuja kepada Dewa Agni, kepada Dewa Mahadewa, Siwalah yang dipuja pada saat itu. Kemudian karena yadnya itu tulus ikhlas, kualitas yadnya, satvika yadnya, maka yadnya itu berhasil dengan baik. Tidak lama kemudian ketiga istri beliau, permaisurinya raja, terus kemudian hamil dan melahirkan. Nah, ketika melahirkan, semua rakyat bersuka cita menyambut kehadiran putra mahkota ini, dan raja membagikan bermacam-macam perhiasan, membagikan uang, membagikan perhiasan kepada rakyatnya, ya, sebagai tanda beliau bahwa seperti halnya yang diungkapkan dalam kekawin misalnya, ya, Gunamanta sang Raja Dasarata, beliau paham tentang Weda, bakti pada dewa. Dharma Lupeng Pitra Pujo, selalu
memuja leluhur. Masih desireng swagotro KB mencintai kepada rakyatnya, mencintai lingkungan, mencintai alamnya dan semua yang dicintai. Jadi dari sini kita udah dapatkan Raja Dasarata itu adalah raja yang komplit melaksanakan dewa yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, resi yatnya, dan buta yatnya. Ya, beliau melakukan homa, beliau melakukan persembahan, lalu beliau memberikan daksina kepada resi, kemudian beliau memberikan kepada rakyatnya, memberikan hadiah kepada rakyatnya atas keberhasilan yatnya beliau. Kemudian beliau mempunyai putra, kemudian putranya lalu dididik. Kalau setelah waktunya sekolah, maka disekolahkanlah kepada Maharsi. Ya, kemudian disekolahkan kepada Resi Wisesa, ya, kepada Resi Wisesa. Resi Wisesa lalu mendidik, kemudian pendidikan itu yang terpenting adalah mencintai alam dan melakukan yoga. Jadi yoga ini adalah bertujuan untuk penyatuan badan, menyehatkan badan dengan pikiran, dengan Atman. Atman berhubungan dengan Brahman, bertujuan untuk mencapai moksa. Jadi kemudian diajarkan mencintai alam, diajarkan menanam pohon, diajarkan menyayangi tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Jadi semua yatnya sudah ada dalam Ramayana itu. Mau dewa yatnya, mau pitra yatnya, mau manusia yatnya, resi yatnya, buta yatnya ada dalam Ramayana. Sekarang kepintaran kita saja mencari bagian mana dari Ramayana itu yang mengandung nilai-nilai yatnya. Satwika yatnya, Rajasika yatnya, Tamasika yatnya, banyak contoh yang dapat kita petik dari Ramayana itu. Kemudian selanjutnya tentu kita praktekkan yatnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kalau memang kita berada di mana gitu, berada di Jawa, lakukan yatnya menurut kebiasaan atau tradisi atau acaranya Jawa, orang Jawa. Jangan ikutin Bali. Bali itu memang demikian dia, karena budaya, agama menjadi satu, jadi semuanya serba dibuat indah, sebuah ditata, diukir sedemikian rupa. Lalu demikian juga kalau agama Hindu yang ada di Kaharingan berlaku seperti di Kaharingan, ya. Tapi nilai filsafatnya, nilai esensinya tetap mengambil dari Weda, tepatnya dari Ramayana. Ya, dari Ramayana. Semua pelaku-pelakuannya kita dapatkan dari Ramayana. Hanya saja kearifan lokal tetap dijaga. Misalnya di Maluku, di Ambon, di mana umat Hindu berada, berlakulah seperti di situ, lakukanlah yatnya seperti di situ. Yang esensi adalah ada persembahan dari daun, buah, bunga, air, api. Itu materinya ada, lakukanlah yatnya. Masalah bentuk keindahannya tergantung dari budaya setempat, tradisi setempat, lokal jenius setempat. Demikian materi yatnya dalam Ramayana ini. Selanjutnya anak-anak bisa latihan, kemudian bisa memperdalam lagi dengan membaca Ramayana, kemudian menginterpretasikan film atau cerita Ramayana, buku yang dibaca, kemudian ditandai bagian mana dari yang kita baca itu termasuk dari bagian-bagian yatnya di depan. Demikian kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.